Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai hasil proyek yang telah saya kerjakan. Untuk proyek di sini saya membuat sebuah tempat untuk penampungan portofolio. Jadi di sini tuh dilakukan untuk menampung semua file portofolio yang ada seperti desain, video maupun karya-karya yang lainnya. Untuk nama webnya sendiri di sini dengan nama portofolio publish, di mana untuk landing page yang pertama ini terdapat video dan juga hasil fotografi mengenai pemandangan. Di sini untuk pengertiannya di sini masih belum saya setting. Dan jika kita klik explore, maka dia akan masuk ke sini. Untuk explore di sini, ini membahas mengenai apa sih tentang portofolio publish itu. Jadi di sini ada penjelasan sedikit, yaitu ada satu website untuk arsipmu, temukan karyamu di sini. Jadi seperti itu. Untuk kata-katanya di sini masih belum saya ubah. Kemudian di sini juga ada login. Di sini ada login, di mana ketika kita memasukkan username kita dan juga password, dia akan masuk ke dalam sistemnya. Di sini juga terdapat kontak. Di sini terdapat laman untuk pesan-kesan, testimoni, maupun kendala yang akan diberikan kepada website ini. Untuk di sini, kita tidak masuk ke dalam database-nya, jadi ini hanya tampilan UI-nya saja. Lalu, di sini terdapat informasi kontak dari pemilik, ya dari saya sendiri. Jika kita klik ini, dia akan masuk ke bagian Instagram. Oke, jadi seperti itu. Kemudian, jika kita mengklik website ini, maka dia akan masuk ke dalam website Imam Fakih, dan jika kita klik email, maka dia akan masuk ke bagian email. Jadi, tapi di sini tidak masuk ke bagian email Fauzia, tapi nanti dia akan masuk ke bagian awal untuk seseorang memberikan sebuah pesan seperti itu. Kemudian kita masuk ke menu login. Untuk username dan juga password ini masih belum saya setting untuk database-nya, jadi ini hanya tampilan saja. Untuk login ke dalam sistemnya, kita langsung klik login. Nah, di sini terdapat navbar-nya saya taruh di bagian bawah, di mana di dalam sistemnya terdapat 4 pilihan, yaitu menambahkan data, melihat data, ubah data, dan juga keluar. Misalkan di sini untuk menambahkan sebuah karya, misal karyanya di sini jangan desain. Misal di sini fotografi pemandangan. Untuk jenisnya misal kita kasih jenis bisa videografi, fotografi, desain grafis, game, web, dan lain-lainnya. Misal di sini saya masukkan jenisnya yaitu fotografi. Keterangannya misalkan di sini saya memotret menggunakan HP. Kemudian kita pilih file yang akan kita publish. Misal di sini untuk fotografinya misal ini. Setelah itu kita klik publish. Oke, data berhasil dipublikasi. Oke, kita lihat data apakah masuk apa belum. Oke, jadi seperti ini untuk tampilan untuk mengetahui file-file itu tersimpannya seperti apa gitu. Jadi di sini terbuat seperti tabel. Apabila kita ingin mengubah data kita, entah dari filenya atau dari judul, jenis, dan lain-lainnya, bisa kita klik yang ini atau bisa klik yang bagian ubah data. Misalkan kita klik yang ini.
Nah, karena kita punya satu, jadi kita klik yang apa adanya. Saya tambahkan lagi, misal untuk judulnya belajar HTML dan CSS, jenisnya desain, keterangannya itu ini misal di sini tuh kita upload karya lagi, kita publish. Oke, di sini ada 2. Lalu untuk mengeditnya kita klik edit. Nah, di sini ada 2 pilihan. Kalian mau update yang mana gitu. Misal di sini mau update yang fotografi pemandangan, kita bisa ngirim. Nah, misal di sini untuk jenisnya karena tipe saya ubah menjadi fotografi. Oke. Selanjutnya kita kirim. Kita lihat datanya. Oke, jadi seperti ini. Untuk file di sini untuk mengeditnya juga bisa. Tadi lupa nggak di-update juga. Jadi untuk filenya ini harus mengupload ulang. Oke, kita lihat. Oke, jadi seperti ini. Di sini untuk bahasa pemrograman yang digunakan yaitu ada JavaScript, HTML, CSS, dan juga PHP, di mana PHP di sini tuh yang digunakan untuk penyimpanan datanya, sedangkan untuk tampilannya di sini menggunakan JavaScript dan juga HTML dan juga CSS, dan untuk bagian tubuhnya kita menggunakan HTML. Untuk JavaScript di sini tuh saya gunakan untuk meresponsifkan dari hasil kita, website kita. Misalkan kita klik yang ini, dia akan tidak begitu responsif sih. Tapi masuk responsif lah ya. Tuh, ini responsif. Jadi gitu. Sedangkan jika kita keluar, maka dia akan kembali ke menu home. Oke, jadi seperti itu penjelasan dari saya. Oke, kita masuk ke codingan. Di sini untuk codingannya yang seperti saya jelaskan, untuk menghapus kita menggunakan PHP-nya. Oke, seperti ini. Oh ya, kita belum nyoba untuk bagian menghapus. Oke, kita login lagi. Misalkan kita ingin menghapus file ini, jelek karena gitu. Langsung aja klik OK. Oke, maka dia akan kosong. Oke, lanjut. Kita masuk ke bagian HTML. Untuk bagian ini, di sini menggunakan HTML dan juga CSS saja. Untuk bagian home, explore, kemudian kontak dan login ini hanya menggunakan HTML dan CSS saja. Namun, ketika kita masuk ke bagian sistem informasinya, maka dia menggunakan JavaScript sebagai tambahan untuk sebagai responsifnya. Oke. Jadi seperti ini. Di sini juga ada video. Video ini bisa diputar. Bentar. Lemot. Ini bisa kita putar. Ini juga bisa dibesarin, ini juga bisa dikecilin, bisa dibisukan, dan juga ini bisa di-download. Oke, jadi seperti itu. Untuk tampilannya ini masih sederhana. Jadi seperti ini. Terima kasih guys. Good luck.